Shalom Bapak Ibu dan Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Marilah kita tetap bertumbuh dalam anugerah-Nya dan dalam pengenalan akan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini, Senin 15 Agustus 2022 dengan judul Jalan Kemuritan. Bacaan kita terambil dari Lukas pasal 22 ayat 25-26 yang berbunyi demikian. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja, bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sadarkah kita bahwa berjalan mengikut Kristus atau yang seringkali kita sebut dengan jalan kemuritan, itu kerap berbanding terbalik dengan orientasi dunia. Orientasi dunia berfokus pada mengejar kekayaan, kekuatan, kemapanan, dan kejayaan sebagai nilai utamanya. Sementara jalan kemuritan itu memberi penekanan pada nilai-nilai kerajaan Allah seperti kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kejayaan dunia menginginkan richer, bigger, dan higher sebagai tujuannya. Sementara jalan kemuritan menginginkan kenosis, yaitu pengosongan diri sebagai tujuan akhirnya. Semua itu seturut dengan apa yang diajarkan oleh Guru Agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia berkata, siapa yang terbesar haruslah merendahkan diri untuk mau melayani orang lain. Inilah yang oleh seorang teolog Mennonite yang bernama Donald Kraybill disebut sebagai upside down kingdom, artinya kerajaan Allah yang sungsang. Yesus hadir di dunia untuk memberitakan Injil atau kabar sukacita yang upside down atau yang berkebalikan dengan pemahaman dunia. Contoh, ketika dunia menyatakan sesamaku adalah yang selevel denganku atau yang punya kepentingan yang sama denganku, maka Yesus mengajarkan sesama manusia adalah semua orang tanpa mengenal batasan dan kepentingan apapun. Ketika dunia mengangkat raja sedemikian tingginya, bahkan dianggap sebagai keturunan dewa, maka Yesus sang raja justru rela mengosongkan diri untuk melayani manusia yang berdosa. Yesus turun dari surga menjadi manusia untuk menyatakan langsung belas kasih-Nya kepada mereka yang menderita. Jadi, saat Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga, Yesus sedang mengajak pendengarnya dan juga kita untuk berani memasuki pengosongan hidup dan memasuki jalan kemuritan yang sempit dan terbalik itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dalam pengosongan diri yang seperti itulah, justru kita akan mengalami kepenuhan Allah yang menjadi sumber sukacita dan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itulah jalan kemuritan, jalan spiritualitas menuju kerajaan Allah. Amin.